Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang peserta, yaitu yang pertama Adelina Siregar, NIM 2019-14-3363. Yang kedua, Siti Fani Vidya Hendrastuti, NIM 2019-14-3365. Dan yang ketiga, Yelda Nurul Anissa, NIM 2019-14-3366. Kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan dosen pengampu Haja Noviati MPD mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD dari kelas 5J Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Langsung saja materi yang akan kami paparkan yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan, landasan kurikulum tingkat satuan pendidikan, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan rekan saya oleh Adelina Siregar, pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan dan landasan yuridis kurikulum tingkat satuan pendidikan. 1. Pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan, kurikulum hendaknya dapat menyesuaikan terhadap perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta canggihnya teknologi. Oleh karena itu, wajar bila kurikulum serta perubahan dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang terjadi. KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap suatu pendidikan dan perlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan agar lebih familiar dengan guru karena mereka banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional tersebut selalu relevan dan kompetitif. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 35 dan 39 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum serta berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36. 2. Landasan yuridis kurikulum tingkat satuan pendidikan. Beberapa landasan atau pertimbangan yuridis yang mendasari kebijakan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan antara lain: 1. Amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. 2. Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Materi yang kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri, 2.3 Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 2.3 Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Tujuan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan atau karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah dan satuan pendidikan dan peserta didik dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, KTSP yang disusun sendiri oleh sekolah atau satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam SI dan SKL serta panduan penyusunan KTSP diharapkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara khusus, tujuan diterapkan KTSP adalah A. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dalam dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. B. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. C. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh rekan saya, Yelda Nurul Anissa, komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kelemahan-kelebihan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. 2.4 Komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi beberapa hal sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, ada tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. B. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. C. Kalender pendidikan. Satuan pendidikan dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar ini, standar kompetensi lulusan, dan paduan penyusunan KTSP. Terakhir ada 2.5 Kelebihan dan kelemahan kurikulum tingkat satuan pendidikan. A. Kelebihan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang acceptable bagi kebutuhan siswa. KTSP akan mengurangi beban siswa yang sangat padat karena menurut ahli beban belajar yang berat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi atau konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan kondisi daerahnya masing-masing. B. Kelemahan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan kesatuan pendidikan yang ada, minimnya kualitas guru dan sekolah, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan yang terakhir, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Haja Noviati MPD selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran SD. Bila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Tuhan. Kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.